Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita sampai di episode 51, Anda bertanya Alkitab menjawab 0822585770 sekian. Salam Pak Eras, saya mau tanya gimana akhir hidup orang-orang percaya yang pengertiannya tentang kebenaran Alkitab melenceng, apalagi perbuatannya. Sedangkan kita yang sudah tahu kebenaran kadang-kadang mau meleset atau masih meleset. Apa karya keselamatan Tuhan Yesus berlaku mutlak, sedangkan kita harus dituntut sempurna seperti Yesus? Teladan kita sedangkan mereka kokoh dengan doktrinnya. Makasih. Yang pertama, sempurna seperti Yesus itu apa? Kita tidak akan menyamai Yesus karena persoalannya beda. Kalau Yesus persoalannya sebesar ini, banyaknya 1000, persoalan kita segini, banyaknya 100. Tetapi dalam menyelesaikan masalah itu kita sama. Samanya apa? Selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Saya ulangi, pengertian sempurna itu, saudaraku, kita dengan Yesus beda. Yesus masalahnya banyak, 1000 masalah. Kita kecil segini, hanya 100. Tapi di dalam menghadapi, menyelesaikan masalah itu sama. Apa? Samanya di mana? Samanya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Oke? Itu. Nah, bagaimana orang-orang percaya? Saya lebih suka menggunakan orang Kristen saja, ya. Ada 3 jenis orang Kristen yang irama hidupnya sama seperti Yesus. Ini pasti orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Ini anggota keluarga kerajaan yang ini, ya, dimuliakan bersama Yesus. Orang Kristen yang baik, ya, doktrin-doktrin yang mungkin kurang tepat tapi tidak membuat dia jahat, ini bisa menjadi anggota masyarakat. Dan yang ketiga, orang Kristen yang jahat itu masuk neraka. Biar dia Kristen tapi dia jahat, dia masuk neraka. Mungkin Anda berkata, tapi dia percaya Pak. Percaya itu berarti mengikuti jejak Yesus. Kalau tidak ikut jejak Yesus berarti tidak percaya. Lalu pertanyaan berikut dari USA, dan ini pribadi, akan dijawab pribadi juga ya, dari Amerika, dari California ini. Terima kasih. Selanjutnya 0812338805 sekian. Selamat siang Pak, saya mau bertanya Pak tentang penjelasan Roma 8:28-29. Nah, saya sudah sering mendengar penjelasan dari Bapak tentang ayat ini. Saya ulang-ulang terus. Biasanya untuk setiap bagian yang saya tidak pahami, saya ulang-ulang terus. Kadang saya putus asa, nggak ngerti. Tapi tiba-tiba nggak sengaja saya baca ayat itu lagi dan terhubung dengan beberapa kejadian-kejadian yang sudah saya alami, baru saya mulai paham. Itu pun tak seluruhnya. Aduh Pak, sulit memang ya untuk memahami itu, apalagi sudah terlanjur bandel saya ini. Nah, di ayat ini apakah menjelaskan tentang waktu yang terjadi di masa depan, tentang pengharapan itu sendiri pada saat waktu penyataan Tuhan kepada anak-anaknya, ya. Karena saya melihat pada ayat 29, sebab orang yang dipilihnya dari semula, nah katanya dipilihnya itu, baca artinya sudah mengetahui sebelumnya, sudah mengenal, dalam tanda kutip. Nah, saya mengartikannya bahwa itu sudah terjadi saat ini
atau di masa hidup di bumi, dalam kurung orang-orang yang dimaksud itu mereka ginosko dengan Tuhan. Tapi ayat ini menceritakan kejadian nanti pada waktu penyataan Tuhan dalam kemuliaan. Maaf Pak, kalau sudah membuat bingung dengan pertanyaan saya. Nah, bingung. Anda ini tulus, polos ya. Kenapa saya tanya ini? Soalnya Pak, ayat ini sering dipakai hamba-hamba Tuhan sebagai alasan untuk mengurangi kadar tanggung jawabnya sebagai murid Yesus. Dan asal mengklaim bahwa pokoknya kita sudah dipilih dari semula dan pasti selamat. Sehingga secara tidak langsung abaikan tanggung jawab. Termasuk kayak saya ini Pak dahulu. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah sadar dan ikut berjuang. Terima kasih. Ayat ini akan saya bahas khusus mengenai pemilihan, penentuan keselamatan. Dan beberapa kali saya sudah singgung. Jadi nanti ada waktu khusus bicara mengenai hal ini. Kalau saya jawab sekilas, nanti orang salah mengerti. Seperti ada orang mengutip jawaban saya waktu saya menjawab tentang surga. Alkitab tidak menjelaskan tentang surga. Karena sudah memang sangat jelas. Sehingga tidak perlu dijelaskan. Nanti akan saya jelaskan. Maksudnya, nanti akan saya jelaskan itu bagaimana Alkitab menjelaskan. Tetapi di dalam media sosial orang tunjukin ke saya, Pak, Bapak ngomong begini. Wah, itu bukan itu maksud saya. Dipelintir dengan mengatakan Alkitab tidak bicara tentang surga, nanti saya yang bicara. Oh ya, itu nggak boleh. Saya tidak mungkin bicara tentang surga dari apa yang muncul dari diri saya sendiri. Enggak lah, ya kan? Nah, pelintiran seperti ini sebenarnya termasuk fitnah. Fitnah. Dan itu melanggar undang-undang. Itu sudah melanggar ITE. Itu merusak nama baik. Jadi kesannya begini, Alkitab tidak bicara, saya nanti akan bicara. Itu kan jahat. Alkitab tidak berbicara, tidak menjelaskan karena sudah cukup jelas. Nah, apa yang Alkitab katakan yang sudah cukup jelas itu nanti akan saya jelaskan. Maksudnya itu. Coba perhatikan pernyataan itu. Tidak boleh dipelintir begitu. Ya, makanya saya akan menyampaikan khotbah mengenai surga dalam 7 kali pertemuan. Jadi hati-hati saudara kalau saya menjawab. Termasuk ini. Saya nanti jawab, nanti bisa salah karena ini perlu penjelasan lebih panjang. Jadi pelajaran mengenai surga itu sudah cukup membuat saya harus hati-hati. Alkitab tidak berbicara mengenai surga. Karena tidak perlu dijelaskan karena sudah sangat jelas. Nanti akan saya jelaskan. Yang saya jelaskan itu apa yang Alkitab bicara tentang surga. Bukan apa yang tidak Alkitab katakan. Lah saya ini kan dosen saudara. Sudah 1/4 abad jadi dosen. S1, S2, S3. Jadi rektor juga. Sekarang masih jadi ketua STT. Kalau mengajar pasca sarjana yang mahasiswanya juga dosen-dosen dari berbagai tempat. Pendeta-pendeta, ada pengacara, dokter, dan lain-lain. Kalau kita bicara tanpa dasar, dia akan berkata, stop, Bapak tadi bicara apa? Apa dasarnya? Begitu. Nah, kita kan tidak sembarangan bicara, saudara. Ya, jadi saya minta maaf tidak bisa menjawab lengkap, nanti ada khusus sesi untuk itu. Tetapi supaya saudara puas, saya mau beritahu kepada penanya yang ini polos, tadi saya ketawa, yang penanya ini saya kira memiliki hati yang sudah dijamah Tuhan. Jadi sebenarnya yang dipilih itu manusianya. Dipilih untuk mendengar Injil. Dipilih untuk memiliki kesempatan mendengar Injil. Dan yang ditentukan itu standarnya serupa dengan Yesus. Yang ditentukan bukan manusia yang selamat dan tidak selamat. Yang ditentukan itu standarnya. Yang dipilih itu orang-orangnya yang diberi kesempatan. Jadi orang-orang yang diberi kesempatan itu belum tentu. Orang-orang yang diberi kesempatan itu belum tentu selamat. Sukses atau lulus belum tentu. Belum tentu serupa dengan Yesus. Nah, itu nanti saya jelaskan. Oke? Baik.
0818296 sekian sekian sekian. Salam Pak Eras. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Saya baru 1 tahun mengikuti khotbah Bapak. Pertamanya memang mengerikan Pak. Tapi ternyata merubah hidupku dan suamiku secara luar biasa Pak. Sekarang sehari bisa 3 kali lebih dengar khotbah Bapak dan dengerin lagu-lagu Bapak terus. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya untuk benar-benar merasa tidak takut mati ya Pak. Ikuti terus khotbah saya. Nanti akan bertumbuh sampai tidak takut mati. Saya sendiri juga dulu takut mati, Bu. Sekarang saja baru tidak takut mati. Jadi bagaimana tidak takut mati? Kalau saya boleh menjawab, ya ada 2. Yang penting 1, jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa minta ampun. Yang kedua, jangan terikat harta dunia, materi, uang, dan lain-lain. Jadi kita itu harus berkemas-kemas. Aku harus sungguh berkemas-kemas. Jadi sekarang saya merdeka walaupun belum sempurna. Setiap kali salah minta ampun dan tidak ada yang kuharap lagi. Kecuali pulang ke surga. Tiada yang ku nanti lagi. Apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Oke. Bu, Ibu, Bapak, termasuk orang yang cinta suara kebenaran. Doa saya untuk Bapak Ibu, walaupun saya tidak kenal karena Bapak Ibu dari Semarang, nanti kapan-kapan kita bisa ketemu kalau COVID-19 kurvanya sudah habis, sudah 0, atau kalau tidak kita ketemu di surga. Puji Tuhan. 0812 186 93 sekian-sekian. Salam Pak Eras, gembalaku dan mentorku. Pak, saya mau tanya di Kejadian 1:28, Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu. Sedangkan di Kejadian 4 ayat 1, Hawa melahirkan Kain dan Habil setelah mereka diusir dari Taman Eden. Apakah sewaktu sebelum manusia keluar dari Taman Eden sudah ada anak-anak Adam dan Hawa? Jawabannya singkat saja ya, tapi nanti ada waktu bisa dijelaskan lengkap ya. Sebenarnya Adam dan Hawa harus lulus dulu. Lulus menjadi manusia yang segambar serupa dengan Allah. Jika mereka berhasil menjadi segambar dan serupa dengan Allah, mereka bisa menjadi pokok keselamatan atau aitios. Semua anak cucunya akan menjadi seperti dirinya. Segambar serupa dengan Allah. Kalau Adam dan Hawa segambar serupa dengan Allah. Tapi ternyata Adam dan Hawa tidak berhasil. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, seperti di Kejadian pasal 5 misalnya, ya, tidak segambar serupa dengan Allah, tapi segambar serupa dengan Adam. Set itu segambar serupa dengan Adam. Karena Adam tidak segambar serupa dengan Allah. Tetapi karena manusia sudah gagal, manusia harus memiliki anak. Karena dari anak Hawa nanti keturunannya akan meremukkan kepala ular. Saya sudah katakan tadi ya, saya tidak bisa menjawab lengkap. Walaupun mestinya ini lebih lengkap, tidak sesingkat ini. Tetapi cukup ini memberitahu kepada saudara. Itu yang saya pahami. Tidak ada jawaban lain yang lebih tepat menurut saya selain jawaban ini. Ketika Yesus, walaupun anak-anak Allah, belajar taat dari apa yang dideritanya, Ibrani 5 ayat 7-9, setelah dia mencapai kesempurnaan, dia menjadi aitios, pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Jadi Adam pertama rusak, Adam kedua berhasil, dan semua orang yang ikut Yesus hidup dalam kasih karunia-Nya. Artinya bisa mencapai segambar serupa dengan Allah. Dan Yesus itu modelnya. Maka kita harus serupa dengan Dia. Amin. Apakah yang dimaksud dengan anak Allah Kejadian 6 ayat 2? Anak Allah di sini anak-anak keturunan Set, keturunan orang benar. Yang masih dipimpin roh. Ingat di dalam Roma pasal 8, yang dipimpin roh Allah adalah apa? Anak Allah.
Roh Allah masih pimpin, tapi ketika mereka menikah sembarangan, hidup sembarangan, maka roh Allah mulai undur. Nah, di Perjanjian Baru kembali roh Allah dimeteraikan kepada atau bagi mereka yang menerima Yesus, maka ada lagi manusia disebut anak-anak Allah. Dulu tafsirannya ini malaikat, ada orang menafsir begitu, salah. Malaikat itu roh-roh yang melayani, tentu tidak memiliki sperm atau sperma seperti manusia. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita semua datang lahir dari satu keturunan, pasti Adam dan Hawa, bukan dengan malaikat. Cukup ya, amin. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah memberkati kami dengan firman yang murni. Sehat selalu Pak, supaya kami terus-menerus bisa diberikan pencerahan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. 0811 8696 sekian-sekian ya. Salam Pak Eras, apakah mungkin saya bisa mendapatkan buku atau bahan literatur dari pengajaran Bapak di ABC? Mohon maaf Pak, saya membutuhkan waktu khusus untuk bisa paham, karena saya terkadang harus mengulang-ulang dan menulis apa yang Bapak ajarkan. Jika memang tidak ada, mohon agar ABC tetap ditayangkan di YouTube, agar saya yang tidak selalu bisa akses khotbah atau pengajaran Bapak real time, atau tidak tahu kapan waktu mendaftarkan diri jika harus menjadi anggota, bisa membuka tayangan tundanya, karena untuk paham kadang-kadang saya harus mengulang-ulangnya juga Pak. Yang pertama, bahwa dulu memang direncanakan ABC 5 pertemuan hanya 1 yang ditampilkan. Sekarang semua ditampilkan. Ya. Enggak pernah discontinue, terus ditampilkan. Yang kedua, bukunya sedang saya tulis. Akan jadi. Nomor telepon ini tolong dicatat dari Nansia ya. Kami akan menghubungi, sekretaris saya akan khusus memperhatikan ini. Ya, jangan lupa kalau bukunya sudah ada dihubungi. Semoga Pak Eras panjang umur dan semakin diberi hikmat oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk ajaran Kristus yang Bapak sampaikan yang telah mengubahkan kami. Saya berharap khotbah Bapak tetap bisa ditayang di YouTube online tanpa mempertimbangkan jumlah yang akses atau viewer atau komen apapun, karena mungkin ada orang-orang yang seperti saya walaupun hanya bertambah 1 atau 2 orang yang telah ditolong oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran yang Bapak sampaikan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak. Terima kasih. Terima kasih Nansia, aku berterima kasih bisa membaca tulisanmu. Kau punya beban, di YouTube tidak akan diangkat. Bahkan Nansia, kamu tahu khotbah-khotbah saya juga diterjemahkan dalam bahasa isyarat untuk mereka yang tunarungu. Dan ini akan bisa dimengerti oleh seluruh tunarungu di dunia. Di dunia. Ya, tentu dengan segala tanggung jawab dan pengorbanan yang kami harus pertaruhkan untuk itu. Terima kasih Nansia, kami atas nama seluruh staf dari Anda Bertanya Alkitab Menjawab, we love you. Tuhan memberkati kamu dan mengasihi kamu. Baik, 08510383 sekian-sekian. Salam Pak Pendeta Erastus yang diberkati Tuhan. Khotbah Bapak minggu 2 tanggal 28 bulan 6 mengatakan kalau Bapak meninggal minta dijemput malaikat kudus. Bapak bilang ada malaikat yang tidak kudus? Pertanyaan saya, kenapa ada malaikat yang tidak kudus? Apakah malaikat tersebut bukan berasal dari surga? Mohon pencerahannya. Begini Pak, ada malaikat-malaikat yang jatuh. Itu roh-roh jahat. Yang saya pahami pasti itu yang akan membawa orang-orang berdosa dan jahat masuk dalam persekutuan kerajaan kegelapan. Jadi ada malaikat yang memang tidak kudus yang sudah jatuh. Memang tidak bisa disebut malaikat. Tidak bisa disebut malaikat Tuhan lagi. Itu malaikat kegelapan. Itu maksudnya. Jadi ada malaikat yang jatuh, yang memberontak, yang itu tidak menjadi malaikat Tuhan lagi. Itu maksudnya Pak. Terima kasih. 08960100 sekian. Oke.
Selamat sore Pak Eras, saya mau bertanya, dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 20 dengan judul perikop janji mengenai langit baru bumi baru, bunyi ayat 20 adalah di situ tidak ada lagi yang hidup hanya beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Ya. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 akan dianggap kena kutuk. Pertanyaan saya, kalau ayat 20 ini tentang kehidupan di LP3, bukankah di LP3 ada kematian, hidup selamanya? Ini pertanyaan berulang-ulang nih. Ini PR saya, benar-benar PR saya. Saya beritahu bahwa Yesaya 65 tidak menunjuk langit baru, bumi baru. Yesaya 65 itu menunjuk kemakmuran Israel sekarang. Ketika zaman Yesaya, Israel dalam pembuangan, dalam keadaan tercabik-cabik, hidup mereka miskin, direndahkan, Tuhan menjanjikan adanya kemakmuran. Bahkan Tuhan mengumpulkan mereka dari segala bangsa. Dan itulah yang digenapi di Yesaya pasal 65. Dan apa yang dikatakan dalam Yesaya 65 itu hanya sebuah figuratif. Ya. Ular berbaring dengan singa dan domba itu hanya sebuah figuratif. Ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Tidak ada kematian di LB3. Jadi itu tidak menunjuk LB3. Itu menunjuk kemakmuran Israel hari ini. Saya mau bertanya mengenai Lukas 2:49 tentang Yesus di bait suci, bunyinya. Di ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kau mencari aku? Tidak kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Pertanyaan saya, bukankah Yesus tidak memiliki ingatan sebagai anak Allah ketika dia 100% manusia? Yesus sudah usia 12 tahun waktu itu. Dia belajar Taurat. Dia belajar Talmud. Dia belajar Alkitab Perjanjian Lama. Dan dia mulai mengenal siapa dirinya, dia anak Allah. Tentu Ibu Maria memberitahu kepadanya bahwa dia bukan anak Maria Yusuf secara darah dan daging. Bahwa Yesus bukan anak Maria dan Yusuf secara darah daging, tetapi lahir oleh Roh Kudus. Pasti. Dan terus terang hal ini pernah saya tanyakan secara khusus dalam penyembahan doa dan meditasi. Ya. Lalu yang kedua, Yesus tahu bahwa yang dimaksud Alkitab itu dirinya. Ya, saya kira itu cukup jelas. Yesus dilahirkan dalam keadaan nol, betul. Tidak ada ingatan masa lalu. Dia belajar, bertumbuh. Kata Alkitab di Lukas pasal 2, makin bertambah hikmatnya, pengertiannya, benar. Tapi karena dia belajar Alkitab, dia kenal siapa dirinya. Terima kasih atas pencerahannya ya Pak. Tolong jawab pertanyaan saya ya Pak, agar pengetahuan saya sebagai guru sekolah minggu bertambah. Sudah saya jawab. Oke. 0852327785 sekian. Usia 60 tahun dari Manokwari, Papua Barat. Salam Pak Pendeta Erastus, mau tanya, bagaimana dengan orang yang menyampaikan firman sedang dia sendiri tidak mengerti firman? Jujur, saya malas ikut ibadah. Waduh, ya bagaimana ya? Ini bagaimana ini? Tidak mengerti firman, tapi khotbah, ya bagaimana? Saya tidak bisa jawab ini. Ya memang banyak yang begini. Banyak hari ini yang begini. Aduh, banyak yang begini. Apalagi di media sosial. Dia nggak belajar, dia nggak ngerti, ngomong saja. Tapi nggak malu. Karena memang dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Pertanyaan kedua. Di Protestan masih kecil sudah dibaptis, percik. Setelah dewasa disidi. Kalau sudah disidi bisa ikut perjamuan kudus. Mohon penjelasan, saya juga sering dibeli CD. Mohon penjelasannya, saya juga sering beli CD khotbah Pak Eras dari Jakarta karena rindu mengenal kebenaran sungguh-sungguh dari khotbah-khotbah Pak Erastus. Jujur, saya takut kalau mati baru tidak dikenal Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Eras dan semua staf. Di gereja Protestan dipercik di CD. Saya juga dulu begitu. Tapi yang penting sekarang ini bukan soal baptis, percik atau selam. Yang penting kita mengakui bahwa baptisan yang kita terima merupakan komitmen kita meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru.
Kalau saudara menerima baptisan saudara waktu kecil sebagai komitmen, saudara akui itu, dan sekarang saudara tidak lagi hidup dengan cara anak dunia, cukup, tidak usah dibaptis lagi. Tapi kalau saudara merasa perlu dibaptis lagi, silahkan. Ya, terima kasih. Saya kira cukup itu, ya. Terima kasih. 0822310450 sekian. Salam Pak Eras. Saat ini sedang mewabah COVID-19 di seluruh dunia. Maka akan ada vaksinnya suatu hari nanti untuk menangkal virus ini. Dan orang yang sudah divaksin akan ditato sertifikasi digital. Di mana tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja yang divaksin dan kapan divaksinnya. Vaksin dan sertifikasi digital ini akan dikaitkan dengan alat pembayaran yang akhirnya sudah dinubuatkan di kitab Wahyu, di mana orang tidak dapat membeli dan menjual. Bagaimana ini Pak? Haruskah kita tidak usah divaksin? Wah, ini jawabannya panjang, tapi sudah dikhotbahkan oleh Bapak Wiknyo. 66 dan vaksin COVID-19. Tolong lihat di YouTube, sudah ada khotbahnya, ya. 66 dan vaksin 19. Kita jangan mudah menerima masukan-masukan ini belum tentu benar. Silakan mendengar khotbahnya Bapak Pendeta Wiknyo Tanto. Beliau juga adalah staf dari GSKI, ya, Gereja Suara Kebenaran Injil. Vaksin COVID-19 dan 666 akan menjelaskan tuntas hal ini. Salam Pak Eras, 5-6 tahun belakangan ini saya terberkati dengan perubahan hidup Bapak. Sehingga saya ingin ikut gabung menjadi keluarga GSKI. Yang saya tanyakan, kenapa Bapak keluar dari satu tempat kebaktian ke kebaktian lain? Mohon maaf Pak, apakah Bapak yakin pelayanan sesuai dengan pelayan pendeta tertentu, ya, sesuai dengan misi visi Bapak, serta apakah gelar kependetaannya resmi? Oke. Ada jawaban yang mesti tidak saya bisa jawab di sini. Jadi kalau saya pindah tempat pelayanan karena memang GSKI harus tidak bergabung dengan sinode lama. Jadi gedung yang lama dipakai untuk sinode yang lama di mana saya pernah bergabung, sedangkan gedung yang baru ini gedung untuk GSKI. Saya kira hanya itu saja. Ya, terima kasih untuk kepeduliannya. Puji Tuhan. Oke, 0853410224 sekian. Salam Pak Era, sukacita sekali saya Pak karena Tuhan Yesus mempertemukan saya dengan Bapak, dan bagi saya Pak Eras, ya, dalam kurung layak saya jadikan Bapak rohani saya, sekalipun belum pernah ketemu secara langsung. Semua kebenaran yang Bapak sampaikan sangat memberkati saya, tapi ada satu hal yang sangat menggetarkan, ada soal pembelajaran agama Kristen di sekolah. Saya guru PAK di SD. Yang saya rindukan Bapak bantu saya. Barangkali Pak ada panduan yang radikal dari Bapak untuk saya jadikan pedoman untuk memenangkan jiwa anak-anak kami di dunia pendidikan. Saya sangat butuh sekali bantuan Bapak dan tim Bapak untuk membantu kami guru-guru agama zaman ini. Berikutnya, Pak, boleh saya diberikan jadwal-jadwal pelayanan Bapak yang live supaya saya bisa atur waktu untuk berusaha mengikuti. Terima kasih banyak. Oke, nomor teleponnya akan diingat oleh sekretaris saya, Ibu Una Poso, Sulawesi Tengah. Mungkin bisa dikirim kurikulum sekolah minggu kami yang memuat pendidikan untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Lalu yang berikutnya, kami di Jakarta membantu guru-guru agama memberi mengajak mereka retreat, memberikan seminar-seminar, ceramah-ceramah untuk membantu mereka dengan berbagai kegiatan. Juga belum lama ini melalui Zoom
Kami juga memberikan pendidikan untuk guru-guru agama dengan judul Spiritual Quotient, ya. Saya kira itu saja ya. Nanti akan dihubungi staf saya ini. 0811-4302 sekian-sekian. Salam Pak Era, saya tidak bertanya, tapi saya hanya ingin menyampaikan betapa hidup saya diubahkan dengan mendengar semua pengajaran kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras melalui khotbah YouTube dan IG-nya. Sampai saat ini setiap kata kalimat Pak Eras seperti menyayat mengiris kehidupan saya yang sangat berantakan. Tapi puji Tuhan saya diubahkan melaluinya. Dan benar sekali Pak, kita harus tekun, tidak boleh ada selingan-selingan duniawi. Setiap hari punya jam doa dan duduk diam. Mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Dan sesuai pengalaman yang saya alami, kita akan diberikan hikmat marifat sehingga kita dapat mengerti apa maksud firman Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena saya belum terlambat dan bisa tahu kebenaran firman Tuhan yang adalah jalan menuju pulang ke rumah Bapak. Terima kasih banyak Pak Eras. Tuhan memberkati Bapak luar biasa. Pak, jaga kesehatan ya. God bless you. Terima kasih untuk Katerina, thank you so much. Saudara, ini sudah usai episode 51. Sampai jumpa di episode yang ke-52. Tuhan memberkati.